Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya adalah Andi Muhammad Fadli Mapisabi. Saat ini saya tercatat sebagai dosen yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiayapi Makassar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya mencoba menggambarkan pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya mencoba menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Governance Digital yang memiliki bobot 3 SKS pada semester ganjil. Mata kuliah ini, Governance Digital, bertujuan untuk dapat memahami, menganalisa, mengembangkan, dan mengaplikasikan teori-teori terkait dengan governance digital pada sektor publik. Untuk itu, pada mata kuliah ini, saya melakukan pembelajaran menyeluruh dan mendalam meliputi prinsip-prinsip dasar governance digital, latar belakang governance digital, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan governance digital, tingkat pengukuran dan penilaian governance digital dalam sektor publik, digitalisasi dalam sektor publik, dan dampak serta manfaat dari governance digital bagi sektor publik sendiri. Mata kuliah ini saya menggunakan pengantar bahasa Indonesia dengan pencapaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengidentifikasi konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam penyelenggaraan digital governance sektor publik secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu menganalisa peran penting dari perkembangan e-government ke e-governance. Yang ketiga, mampu menganalisa, menyusun, dan mengalokasikan sumber daya dalam pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Yang keempat, mampu mengidentifikasi terhadap dampak digital governance terhadap peningkatan kinerja pelayanan dalam sektor publik. Yang kelima, mampu mengorganisasikan penyelenggaraan digital governance di berbagai daerah dengan penerapan berbagai inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Yang terakhir, mampu mengorganisasikan kolaborasi dalam penyelenggaraan digital governance melalui hasil analisa terhadap fenomena penyelenggaraan digital governance dalam sektor publik. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode pembelajaran dengan memunculkan problem-problem, proyek-proyek yang kami lakukan, kami bahas bersama-sama secara kolaboratif dan diskusi kelompok, guna meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa dan melihat berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran governance digital ini, dibagi dalam 16 pertemuan, di mana dalam 7 pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester, kami menggunakan sistem pelajaran secara kolaboratif, mengajak, memancing para teman-teman mahasiswa untuk aktif secara kolaboratif bersama membahas permasalahan-permasalahan, isu maupun fenomena terkait di governance digital. 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, kami gunakan untuk sistem pelajaran diskusi kelompok maupun studi kasus. Bentuk pelajaran kami lakukan dengan cara tatap muka dalam ruang kelas dan virtual conference dengan media Zoom meeting. Pembobotan nilai pada mata kuliah governance digital itu dilakukan dengan bobot yang pertama, kehadiran serta keaktifan sebesar 30%, penyelesaian tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester sebesar 15%, dan tentunya attitude yang kami nilai dari mahasiswa sebesar 10%. Demikian video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa video proses pembelajaran dalam governance digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah governance digital. Minggu ini minggu ketiga dalam pertemuan mata kuliah ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini terkait 7 prinsip e-government, kita coba review kembali terkait governance digital. Bisa ada yang bantu saya, ada yang kasih review terkait apa itu governance digital? Oke, Selina. Governance digital adalah proses pengelolaan, pengawasan, dan regulasi penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, pengelolaan kebijakan, pengelolaan operasional, pengelolaan segala hal dalam sistem pemerintahan menggunakan apa tadi? Teknologi informasi. Teknologi informasi masuk ke dalam yang namanya proses pemerintahan. Kenapa itu perlu? Kenapa perlu masuk digital ke dalam proses pemerintahan? Toh sekarang juga dengan kondisi normal pun jadi apa-apa, selesai pekerjaan dan lain-lain. Kenapa itu perlu? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa kasih penjelasan kenapa itu perlu? Tentunya biar lebih efisien dan lebih efektif dan semua sesuai dengan rencana dan anggaran. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi hari ini kita mulai dengan apa itu 7 prinsip e-government. Prinsip pertama, e-government itu tentang transformasi. Transformasi terhadap apa? Transformasi dari dulunya manual menjadi menggunakan teknologi informasi. Dulunya people, lebih banyak orang di dalam proses. Sekarang orangnya yang berkurang, apanya yang diperbanyak? Teknologinya. Teknologinya dalam bentuk apa? Komputer, aplikasi, macam-macam lah penggunaannya. Sekarang bahkan di dalam proses transformasi itu perubahannya adalah yang dulunya dia fokus terhadap departemen, fokus terhadap unit kerja, sekarang fokusnya terhadap nasabah, customer, konsumen. Itu perubahannya. Yang dulunya prosesnya orientasinya ke proses, sekarang berubah menjadi orientasinya ke pelayanan, ke service. Dulunya itu outputnya, sekarang lebih prosesnya ke outcome-nya. Bukan dari hasilnya, apa yang didapatkan dari hasil itu. Dulunya lebih ke view-nya terhadap petugas, sekarang view-nya kolaborasi, berintegrasi satu sama lain. Dari unit kerja satu ke unit kerja lain, dari dinas satu ke dinas satu, kantor kelurahan sama kantor kecamatan, kantor kecamatan sama catatan sipil. Kurang lebih seperti kayak gitu. Isu dalam transformasi itu ada 5. Yang pertama, tingkatan dari transformasinya. Yang kedua itu change management-nya. Apa itu change management? Bicara transformasi tentunya ada perubahan yang terjadi. Tidak semua bisa menerima perubahan itu. Makanya dalam perubahan itu ada manajemennya, mempersiapkan change management, petugasnya, pelaksanaannya, waktunya kapan, kebijakannya bagaimana, dan lain-lain. Terus yang ketiga, ada eksternal motivasi eksternalnya dari lingkungan luarnya yang memotivasi untuk ini bisa terjadi. Yang kelima, tentunya top management support dari kepala dinas, support dari Pak Lurah, support dari Pak Camat,
support dari Pak Menteri dan lain-lain, top manajemen yang memiliki support. Yang terakhir adalah bagaimana itu komunikasinya dan awareness-nya untuk selalu bisa terlaksana dengan baik. Prinsip kedua itu adalah holistic approach. Dalam holistic approach itu ada 7 area. Yang pertama, proses refund management. Yang kedua, procurement management, teknologi management, change management, knowledge management, achieve management, dan program management. Front end dan back end. Dalam transformasi antara cara lama dan cara baru, kalau saya menyebutnya cara lama, cara baru. Cara baru yang saat ini penggunaan digital, tentunya di back end artinya bagian support yang tidak terlalu kentara, infrastrukturnya, yang itu yang kentara lah maksudnya, yang tiang antena, komputer, apa dan lain-lain, itu yang mendukung back end-nya. Yang front end-nya yang tidak kelihatan kayak wifi, jaringan, dan lain-lain. Jadi inilah yang mendukung di prinsip yang kedua tersebut. Apa isunya di holistic approach ini? Apa permasalahan yang susah di holistic approach ini? Pertama, adanya kurang apresiasi kebutuhan terhadap holistic approach ini. Kayak kita pengguna dari teknologi ini, kita kurang apresiasi lah. Apa itu? Bisa aja sendiri tanpa pakai aplikasi itu. Ataukah karena kita tidak tahu gunakan, jadinya kita antipati, kita terancam. Betul tidak? Terancam kita tidak. Dia lack of appreciation. Dia jadi antipati karena dia merasa terancam dengan keberadaan teknologi ini. 3, petugas bisa diselesaikan oleh 1 komputer. Betul tidak? 3 pekerjaan manusia sekarang bisa digantikan dengan pekerjaan 1 komputer. Pekerjaan 1 hari bisa diselesaikan dengan 5 menit. Betul tidak? Yang dulu pengiriman dokumen biasa sampai 3 hari 1 minggu, sekarang bisa dilakukan dengan 5 detik. Betul tidak? Itulah kenapa lack appreciation. Karena orang jadi antipati dan kondisi itu. Time taking, yang tadi saya bilang dulunya 5 hari, sekarang jadi 5 menit. Dia tidak mau mengadopsi dan itu. Kenapa orang-orang tidak mau mengadopsi kondisi teknologi ini? Karena kompetensi. Makanya penting kita sekarang di ilmu administrasi adalah ilmu yang paling rentan mendapatkan serangan teknologi. Apakah terancam, Ki? Tidaklah, harusnya tidak. Kenapa? Karena teknologi juga gimana pun membutuhkan apa? Orang untuk mengelolanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan selalu kompetensi kita. Prinsip yang keempat adalah e-government membutuhkan kita untuk selalu menumbuhkan tantangan baru. Tantangan baru selalu dibutuhkan. Tiap kita belajar hal baru, selalu ada tantangan baru tentunya. Yang pertama, proses. Kita harus belajar proses. Yang dulunya prosesnya itu kalau manual harus lewat gudang, dari gudang lewat penjualan, dari penjualan lewat pencatatan, dari pencatatan dan lain-lain, semua proses dilewati. Dengan digital tentunya ada perubahan baru. Tantangannya adalah bagaimana proses yang A sampai Z tadi ini dengan digital semua serba sederhana. Dari gudang ini langsung pencatatan. Dari pencatatan langsung dilempar ke penjualan. Apa yang terjadi di situ? Dari yang 10 proses menjadi hanya 2 proses. Apa yang terjadi?
Kalau kita pengusaha, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghematan, efisiensi. Yang dulu saya bayar di bagian penjualan lebih banyak, pencatatan lebih banyak, saya potong beberapa proses lebih sederhana, biaya lebih sedikit, penjualan lebih. Kalau begitu berarti lebih banyak laba. Bicara laku saja. Yang kedua, people. Inilah tantangannya kalau people. Kalau kita bicara people, tantangannya itu dari kita sendiri itu susah untuk mengadaptasi suasana baru. Dalam hal ini teknologi baru apa dan lain-lain. Kalau saya terbiasa bangun pagi, lari dan lain-lain sampai dengan sore, ketika ada teknologi baru yang saya tidak perlu lakukan itu kayaknya berat rasanya. Kalau saya terbiasa membuat laporan itu dari A, kalau orang akuntansi itu betul-betul runut A, B, C, D, bikin ini. Ketika pakai teknologi dengan satu kali enter, cret, jadi semuanya. Kalau orang akuntansi pasti ragu-ragu. Cocok jinikah? Tidak selisih jinikah? Dan lain-lain. Akhirnya proses yang sederhana tadi, akhirnya karena dia ragu-ragu, dia ulangi prosesnya. Tantangan itulah yang terjadi. Tantangan itu yang terjadi yang kita perlu selalu tingkatkan. Bagaimana cara kita hilangkan tantangan itu? Lagi-lagi tingkatkan kompetensi kita. Tingkatkan kompetensi kita semua. Yang ketiga, teknologi. Apa tantangannya teknologi kalau di Indonesia? Keterbatasan jaringan. Apalagi tantangannya teknologi di sini? Jangan di Indonesia, Pak, di Makassar. Apalagi tidak semua ada jaringan bagus. Di tengah kota kita dapat 5G, di Dentata syukur-syukur kalau dapat ke 4G, masuk di Antang mungkin HG. Oh, tidak tonji. Itulah dia. Tidak merata kondisi teknologi itu kita. Jaringan kita tidak merata. Mungkin di beberapa daerah seperti ibu kota mungkin lebih merata. Coba jalan-jalan. Di Makassar saya seperti gitu. Coba jalan-jalan ke Papua. Kita jalan-jalan ke itu. Jadi jaringan. Kita naik di pohon kelapa baru ada jaringan. Itu di mungkin dekat bandara. Terus yang terakhir adalah resource. Ini dia. Resource dalam penggunaan teknologi. Hal yang paling kedua, yang paling sangat penting bukan cuma teknologinya sendiri. Bisa saja teknologi sudah ada. Bisa saja orang sudah ada. Bisa saja proses sudah ada segala macam. Tapi resource-nya, apa resource yang dimaksud di sini adalah apa yang mau diolah. Data apa yang mau diolah. Angka-angka apa yang mau diolah. Teknologi juga butuh data untuk diolah. Yang akhirnya nanti menjadi database penjualan, database barang, database dan lain-lain lah. Itu semualah yang diolah oleh teknologi untuk menjadi sebuah laporan, untuk menjadi sebuah outcome tadi ceritanya yang sebelumnya. 4 inilah yang kita menjadi tantangan di prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, e-government butuh systematic approach, pendekatan secara sistematis. Maka bagaimana itu roadmap-nya e-government? Yang pertama, dia memiliki dokumen yang komprehensif. Apa-apa itu dokumen yang komprehensif? Yang pertama, menyediakan visi. Di dokumen itu ada visi, ada arahnya mau ke mana. Dia tentukan waktu. Terus dia membuat metodologi. Terus dia letakkan prioritas-prioritas mana saja yang mau dilakukan. Terus dia resource-nya dia gerakkan bersama-sama. Terakhir dia mengadopsi holistic approach itu semua tadi. Itu lalu dilakukan implementasi e-government. Saya lanjut ke prinsip kelima, yaitu change management. Change management itu bagaimana kita mengatur manusia,
bagaimana kita mengatur manusia untuk mengubah lingkungan. Kenapa kita mau ubah lingkungan? Lingkungan mana yang mau diubah? Kenapa change management dikatakan salah satu faktor untuk pelaksanaan implementasi e-government? Karena kenapa lingkungan yang mau diubah? Karena yang kita mau ubah ini adalah yang lingkungan yang manual tadi kita ubah menjadi lingkungan yang digital. Kalau 1-2 orang dalam satu kelas ini yang pemahamannya digital, berapa orang kita dalam kelas? 20 orang dalam kelas ini. Kalau 2 orang dari 20 orang ini, apakah lingkungan digital bisa terlaksana atau tidak? Kenapa tidak? Karena bisa saja 2 orang ini 18 orang yang lainnya lebih ngotot untuk melaksanakan proses yang lama. Biar 2 orang ini tidak, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tapi kalau 18 orang ini tidak, akhirnya 2 orang ini harus mengikut yang dominan. Makanya perlu lingkungan yang dirubah. Kalau lingkungan yang dirubah, secara tidak langsung lebih mudah pelaksanaan e-government itu terlaksana. Prinsip ke-6, capacity building. Jadi ini memang dalam menjalankan governance digital itu memang membutuhkan proses yang sangat panjang, karena yang kita mau ubah ini adalah kebiasaan, budaya yang dulunya kita manual, akhirnya kita berubah menjadi sebuah penggunaan teknologi. Itu tidak gampang. Kadang sudah mau, tapi lingkungan lagi yang susah untuk melaksanakan hal tersebut. Prinsip yang terakhir adalah top level sponsorship. Kalau kita bicara perubahan, tentunya hal yang paling penting adalah di level top management, di bos. Biar di bawah itu salto-salto 10 kali, salto mendarat kayang, salto lagi mendarat kayang, tapi kalau atasan tidak mau, sama aja. Jadi segala hal yang namanya perubahan itu dimulai dari kepala. Badan kita ini kalau mau maju ke depan, yang memerintahkan adalah kepala, bukan kaki yang perintahkan, bukan tangan yang perintahkan kaki. Kaki kanan, kasih maju kakimu. Bukan hidung yang perintahkan kaki, tapi kepala. Sama halnya dalam perusahaan, sama halnya dalam organisasi. Pimpinan, top manajemen yang menginisiasi terjadinya perubahan itu. Terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Oke, Rensi. Oke, sudah. Oh, belum. Diberikan kepada saya atas nama Rensi Ananino. Pertanyaannya, mengapa proses administrasi pemerintahan dibutuhkan digital? Sedangkan tanpa digital pun masih bisa berjalan normal. Itu saja. Terima kasih. Makasih Rensi. Yang tadi sebelumnya kenapa kita diskusikan telah sebelumnya, kenapa sih mau dipaksakan ini digital? Nah, tanpa digital, Rensi bilang bisa jalan-jalan. Jalan ini proses. Tanpa digital di proses pemerintahan bisa jadi muncul KTP. Tanpa digital bisa muncul kartu keluarga misalnya. Tanpa digital saya bisa urus ini. Tapi apakah tanpa digital prosesnya lebih cepat atau tidak, pertanyaannya? Dengan penggunaan digital tentunya 2 hal yang paling penting itu efisien dan efektif. Yang tadi kalau urus KTP kita harus ke kantor kelurahan langsung. Sekarang dengan adanya proses IT atau digital, dari rumah pun bangun tidur, kita sudah langsung buka website, masuk dalam websitenya, langsung daftar dan lain-lain, submit semua persyaratan, ada jadwal untuk mengambilnya kapan, semua jadi lebih mudah, efisien dan efektif.
Dan proses digital tentunya yang membutuhkan 10 hari bisa jadi 1 hari, yang membutuhkan 1 minggu bisa jadi lebih menit. Tentunya harapannya, semangatnya adalah dengan penggunaan digital tidak hanya efisien, tidak hanya efektif, tapi semua yang direncanakan oleh pemerintah selama 1 tahun ke depan itu bisa terlaksana dengan sesuai anggaran dan lebih tepat sasaran. Mungkin seperti kayak gitu, Rensi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Yosef. Baik, terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan Joseph Juniarto yang ingin bertanya kepada Bapak, apa contoh teknologi dalam penerapan pemerintahan? Contoh teknologi dalam penerapan pemerintahan. Dalam proses sehari-hari saya akan memberikan contoh dalam yang mudah yang kita jalankan sehari-hari. Yang pertama, kalau kita mau bayar pajak, biasanya bagaimana? Pajak motor. Pergi ke gerai, ke samsat, pinggir jalan. Dengan adanya digital, teknologi, bayar pajak kendaraan sekarang bisa di mana? Bisa dari rumah, tak? Bisa dari kamar, tak? Bisa mama-mama sambil masak. Pakai apa? Pakai mobile banking, pakai transfer, pakai mobile banking lah, pembayaran melalui aplikasi perbankan. Salah satu contohnya. Terus kalau misalnya mau bayar kesehatan, BPJS dan lain-lain, bisa di Alfamart. Terus kalau kita mau kirim laporan dari dinas di provinsi, mau kirim di Jakarta misalnya, dulu pakai kantor pos. Kantor pos berapa hari? 3 hari. Dan penggunaan email jadinya di enter hari itu langsung masuk juga hari itu. Itulah salah satu contoh-contoh penggunaan digital dalam proses pemerintahan yang sangat membantu proses pemerintahan tentunya. Bisa kita bayangkan dulu orang tua tak yang dulu ketika masih menggunakan kantor pos dan lain-lain, mesin ketikmu saja itu proses mengetiknya berapa lama. Sekarang dengan adanya penggunaan komputer, proses teknologi apa dan lain-lain, itu sangat terbantukan Ki. Intinya yang penting ada jaringan. Tidak ada juga kuota kan. Bisa juga 1 minggu jadinya kalau tidak ada kuota. Kalau adanya jaringan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan kondisi yang sama, dengan proses yang sama. Untuk tugasnya tolong untuk dikerjakan dan dikirimkan melalui email semuanya ya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Selamat sampai tujuan, sampai di rumah, dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.